Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saat ini saya masih seputar Alpukat Siger ya, mengunjungi salah satu kebun. Bukti keberhasilan dari program RHL, rehabilitasi hutan dan lindung. Rehabilitasi hutan dan lahan. Sorry ya. Bibit unggul Alpukat Siger 1 Ratu Puan, bosku. Nah, ini bisa dilihat, ini kondisinya sudah mulai berbunga, bosku. Mantap ya. Ini program dari BPDAS Wais Putih Wais Kampung. Nah, sekarang saya mau coba ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol bagaimana sistem perawatannya sehingga tanamannya luar biasa seperti ini. Bunganya mendominasi, semuanya 90% semua berbunga. Saya ngobrol sama pemilik ya, namanya Pak Haji Mat. Yuk kameramen sini. Assalamualaikum Pak Haji. Ngobrol-ngobrol sebentar. Pak Haji, saya mau tanya-tanya seputar Alpukat Sigirnya ini. Ini untuk pertama usia berapa tahun lagi? Usia kurang lebih 4 tahun lebih. 4 tahun lebih insya Allah. Jadi untuk usianya bos ini 4 tahun ya. Semua Alpukat Siger ya Pak Haji ya? Iya, Siger semua. Iya, 4 tahun semua Alpukat Siger. Untuk jarak tanamnya Pak Haji? Ini beda-beda. Ada Beda-beda. yang 7 meter, ada yang 8 meter, ada yang 10 meter. Ada yang 7 meter, ada yang 8 meter, ada yang 10 meter bos. Nah, kenapa alasannya demikian? Karena bisa dilihat bos, kalau mau kita jejer sama, ukurannya sama, susah. Di sini ada batu, hamparan batu. Jadi cari di mana celah ada yang bisa dilubangi. Soalnya saya lihat ada juga yang mepet tuh, 2,5 tuh. Ada sebelah sana tuh. Tuh Pak Haji ya, mepet Ya, tuh. ada Itu. yang 2,5. Jadi tergantung kondisi. Kalau mau rata rapih ya nggak bisa tuh bos, karena di sini batu. Nah, untuk perawatannya bos, pemupukannya Pak Haji? Kita pupuk biasa, pakai pupuk yang murah itu aja. Pupuk subsidi MPK. Ponska. MPK Poska itu. Ponska merah. Iya, Poska merah. Pupuknya Ponska merah yang subsidi bos. Nah, untuk interval pemberiannya berapa bulan sekali? 1 bulan sekali kita kasih. Cuma kalau terong ini kan kita pupuk terong otomatis dia ikut makan juga. Ikut makan. Jadi terong itu setengah bulan sekali saya pupuk. Yang fokus ke alpukannya tadinya 1 bulan. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Untuk pupuknya Ponska merah subsidi. Yang Gresik apa yang Palembang? Yang Gresik. Yang Gresik. Ya, Gresik. Pupuk merah Ponska Gresik yang subsidi 1 bulan sekali. Tapi setelah ada tanaman terong nih, yang menarik lagi nih, bisa tumpang sari nih, bisa setengah bulan sekali dikasih makan alpukannya bos. Itu ya. Kemudian untuk pengendalian hama, Pak Haji? Ya, kita spray dengan Alika itu 1 minggu sekali, 10 hari sekali. Untuk insektisida ya, insektisida apa fungi itu? Iya, funginya Amistar Top gitu. Insektisidanya Alika bos, seminggu sekali. Kemudian untuk fungisidanya Amistar Top seminggu sekali juga. Seminggu sekali. Dicampur berbarengan apa beda-beda? Kalau masih bunga kayak gini enggak saya campur, beda-beda. Kalau kondisi lagi bunga begini beda-beda bos. Nah ya, untuk insektisida menggunakan Alika, untuk fungisidanya menggunakan Amistar Top. Interval penyemprotannya seminggu sekali. Dan kondisional tergantung pertunasan. Biasanya antisipasi pencegahan hama ulet itu dilakukan penyemprotan. Nah, inilah bentuk pemaksimalan lahan ya. Di bawahnya ada terong. Terongnya juga sebentar lagi panen. Oh, sudah berbuah. Mantap. Alhamdulillah kemarin panen. Panen pertama. Panen pertama. Berapa kilo Pak Haji? Dapat 5 kintal. 5 kintal. Terongnya sudah dapat 5 kintal. Kali 3.000. Kali 2.000 lah. 1.500. 1.500. Nah, itu kan. Jadi ya harga masih murah, tapi kan biasanya nggak lama lagi naik. Nggak lama lagi naik, apalagi habis kemarau itu kan. Ini sudah kosong tuh tanaman itu nggak bareng semua nanam terong. Cuma tumpangan ini Pak. Tumpangan. Terongnya tumpangan, cuman ya alhamdulillah malah makanin alpukat juga dia. Jadi di samping seseran ternyata ya 2 fungsi, sekalian pupuk alpukat. Kalau untuk
ada treatment pembuahan khusus nggak Pak Haji? Nggak ada ya? Kayak pemberian pupuk buah khusus gitu? Enggak. Jadi itu bos, bisa dilihat dengan kondisi bunga seperti ini fakta sesuai apa yang disampaikan petaninya langsung, tidak ada treatment pembuahan. Kalau dulu pernah Mas ya, sebelum bunga itu saya semprot sama kalium. Dulu pernah sebelum berbunga, berarti sebelum sama sekali belum panen ya? Belum. Disemprot sama kalium. Itu bos. Tuh, kalau bunganya ini panen yang pertama apa? Pertama. Panen raya pertama. Panen raya pertama. Tapi sudah pernah petik sebelumnya. Ya, kemarin sudah dapat 3 kintal insya Allah. Sudah pernah panen dapat 3 kintal, Kemarin tapi ini panen yang seragam, panen raya pertama. Tapi itu masih ada itu satu. Ya, masih ada sisa ya. Sisa. Alhamdulillah kesusul penting punya lagi tuh. Jadi sekali lagi inilah bukti keunggulan alpukat Siger. Dia adaptif, cocok di daerah kontur begini aja, cocok nih, batu rata batu. Kemudian produktif. Kemudian kalau sudah panen bersambung, bisa dilihat itu ada bunga, ada buah pentil, ada buah besar juga yang siap petik. Total batang berapa? 120 batang. Untuk jarak ukuran tanam tadi sudah saya sebutkan di awal video, karena kontur tanahnya tidak mungkin kan untuk rata, jadi ya dibuat berbeda-beda bos. 120 cuma yang bunganya lebat, bunganya bagus itu 100 batang. 100 batang. Yang 20 itu karena sulaman jadi belum berbunga juga. Belum berbunga. Ada bunga 1-2. Ada kombinasi jenis lain nggak Pak Haji? Nggak ada. Nggak ada ya, khusus Siger ya? Khusus Siger. Ya itu Pak Bos yang sering tanya-tanya untuk pemupukan. Jadi setiap petani itu berbeda cara, nggak semua harus sama. Nah kemudian alpukat Siger ini saya bilang berkali-kali, tanpa harus treatment pembuahan masih bisa berbunga. Dasarnya memang gennya itu sudah produktif, sudah bagus genetiknya. Tapi kalau gennya memang nggak jelas, mau pohonnya kayak beringin, usianya sudah lebih dari 5 tahun, kalau tidak berbuah tetap tidak berbuah gitu. Nah ada pesan-pesan Pak Haji untuk alpukat Siger ini, pesan kepada petani atau calon yang mau nanam. Pesan saya tuh kalau nanam alpukat Siger harus sabar dan telaten. Harus sabar dan telaten. Ya waktunya buah. Tetap buah. Nggak perlu di treatment pembuahan pun buah. Nggak perlu disakitin batangnya, yang penting dipupuk sama diobat, insya Allah. Betul. Jadi nggak ada sistem kerat-kerat batang itu. Jangan disakitin, jangan dibacok-bacok, jangan dikerat. Itu tidak rekomendasi untuk alpukat Siger. Kuncinya sabar, tunggu, nanti juga berbakti bos. Nah itu. Pasti. Ada rasa nyesel nggak nanam alpukat Siger? Nggak ada no. Malah mau tanam lagi kita Bang. Oh, berarti nyesel. Pak Haji ini nyesel tanamnya sedikit karena mau tanam lagi. Ya kan? Aduh. Oke deh. Pak Haji makasih atas waktunya. Nah bos, itu tadi nanti saya izin lihat keliling mau memvideokan kondisi bunganya Pak Haji ya. Iya, silakan. Oke, makasih Pak Haji. Sukses selalu. Amin. Oke bos, kita mau keliling-keliling lihat bunganya. Bisa lihat nanti 90% semua berbunga. Ini bentuk memaksimalkan lahan. Ini tidak ada lahan nganggur, bawahnya ditanami terong. Nah tadinya ini ditanami jeruk dekopon, tapi sepertinya sudah tidak ada. Pokoknya bos, jangan ragu untuk menanam alpukat Siger. Ya. Investasi tepat berkebun alpukat, tanam sekali, panen berkali-kali. Ya, alam lestari, ekonomi sejahtera. Salam semangat, tetap semangat, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.